Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Biologi Ciamika, sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada penggemar setia saya. Sudah lama saya tidak membuat video lagi tentang pembelajaran karena masih ada kendala beberapa kena sakit mata gitu. Jadi ini saya membuat video untuk mata kuliah biologi umum tentang sistem dalam tubuh tumbuhan. Yang hewan kemarin sudah, sekarang tumbuhan. Jadi ini saya akan menerangkan PPT yang sebagian sudah saya kirim ke kelas biologi umum. Ada juga kelas yang belum saya kirimi. Jadi ini merupakan keterangan dari saya gitu ya. Ini membahas tentang sistem dalam tumbuhan, mulai dari bentuknya sel tumbuhan sampai menerangkan tentang mungkin morfologi tumbuhan ya, secara global dulu, yang nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya atau video berikutnya maksud saya. Langsung saja. Ya, ini saya ingatkan sekali lagi bahwa makhluk hidup, organisme itu penyusun paling akhirnya adalah sel. Ya, penyusun paling akhirnya ialah sel. Ya, penyusun paling kecil ini ya, sel. Sel akan menyusun organisme, jaringan ya, jaringan organ membentuk sistem organ, kemudian membentuk organisme, baik dalam sel hewan ya ataupun tumbuhan sama ya. Jadi kalau pada hewan ada sistem organ atau sistem pencernaan, pernafasan ya, sebenarnya sama. Dalam tumbuhan juga itu, cuma istilahnya beda ya. Sistem reproduksi pada tumbuhan juga ada. Nah, kalau ada bunga yang memiliki butik, ada bunga yang memiliki benang sari ya, dalam organ bunga itu merupakan terjadinya reproduksi. Ada sistem pengangkutan ya, dengan sistem organ pengangkutan gitu ya, menggunakan nanti ada jaringan floem dan xilem, kemudian ada sistem bisa dengan ekskresi ya, atau sekresi, misalkan pengeluaran CO2, pengambilan O2 itu ya, pengambilan CO2, O2 kalau pada waktu siang hari pas fotosintesis itu juga termasuk organ ya. Kemudian organ pada tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga gitu ya. Kemudian jaringan tumbuhan beberapa, ada jaringan xilem, floem, jaringan epidermis ya. Nanti ada jaringan akar gitu ya. Ada kambium dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian dari jaringan pada tumbuhan ya. Nah, ini sistem organ pada tumbuhan. Ada sistem
pengangkutan, ya. Ada sistem gerak, ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan respirasi. Pernapasannya ialah ada dua, nanti respirasi tingkat seluler. Jadi proses karena tumbuhan merupakan organisme yang fotoautotrof, artinya tumbuhan itu merupakan organisme yang bisa memproduksi makanan sendiri dengan bantuan tenaga, ya, tenaganya dari sinar matahari. Makanya fotoautotrof itu bisa membuat makanan sendiri. Nanti dibagi dua, ada fotoautotrof, ya, itu dia merubah karbon yang anorganik menjadi organik, ya. CO2 plus H2O dibantu dengan cahaya nanti akan menghasilkan C6H12O6 plus O2, itu ya. Jadi fotoautotrof itu organisme bisa membuat makanan sendiri, ya. Maka dilihat dari piramida rantai makanan. Jadi produsen itu terletak pada bagian paling bawah sendiri. Ya, apa sih produsen? Jadi organisme bisa menghasilkan makan sendiri dan ini akan dimakan oleh organisme tingkat trofik di atasnya. Nah, maka yang tingkat trofik yang bagian ini ialah tumbuhan, ya, yaitu tumbuhan. Nah, maka dia tergolong organisme yang fotoautotrof. Tidak hanya tumbuhan, sebenarnya ada alga yang berfotosintesis, ya, itu juga termasuk tingkat trofik yang produsen, ya, paling dasar di sini. Ada ya, alga, namanya alga. Nah, seperti itu, ya. Ini salah satu contoh organ tumbuhan, ya, ada daun, ya, ada buah. Ini buah dihasilkan dari proses reproduksi, ya, bertemunya ada nentukan tumbuhan yang berumah satu, berumah dua, gitu ya. Kalau organnya pada tumbuhan yang hanya memiliki putik, hanya memiliki benang sari, gitu ya. Kalau benang sari itu yang jantan, yang putik itu yang betina, gitu ya. Jadi setiap tumbuhan itu mempunyai karakteristik daun, misalkan organ daunnya sendiri-sendiri, berbeda-beda, ya. Nah, seperti ini. Akar juga bermacam-macam, ada akar serabut, ada akar tunggang, gitu ya. Nah, kemudian buah juga itu. Setiap tumbuhan juga memiliki spesiesnya sendiri, berbagai macam, bentuknya sendiri-sendiri. Bunga pun juga gitu, beraneka bentuknya, warnanya, maka cantik-cantik, ya, tumbuhan itu, ya, indah sekali. Batang juga gitu, ya. Jadi perbedaan morfologi ini mengakibatkan kita bisa mengidentifikasi tumbuhan secara morfologi untuk paling awal sendiri, untuk kita mengklasifikasikan tumbuhan itu kalau berdasarnya menggunakan morfologi tumbuhan. Dari dilihat akarnya, dia bermasuk akar tunggang atau serabut. Kalau akar serabut bisa masuk tumbuhan monokotil, kalau tumbuhan masuk dikotil, dia daunnya itu bagaimana, dia berdaun lengkap, punya tangkai, punya helai daun, punya ya, dan sebagainya itu. Nah, apakah daun tunggal atau daun majemuk, gitu ya. Buahnya terletak pada buah aksial, terminal. Nah, ya, bunganya itu kelopaknya berapa, warnanya apa, ya. Batangnya itu ada batang yang berduri atau berambut, atau dia batangnya keras atau lunak, atau ya berkayu dan sebagainya, itu ya. Itu merupakan organ-organ pada tumbuhan. Sebelum itu kita masuk membahas tentang embryogenesis tumbuhan, yaitu proses pembentukan embrio multiseluler dari zigot yang bersel tunggal, ya. Kalau kemarin sudah dibahas bagaimana embryogenesis pada hewan,
Sekarang bagaimana sih awal mula embriogenesis terbentuknya tumbuhan itu sehingga menghasilkan berbagai jenis macam organ tadi, akar, batang, daun, bunga, dan kemudian buah, itu ya. Oke, jadi tetap terjadi awal mula terjadi pembuahan ya oleh sel telur, dibuahi gitu ya, dibuahi jadi bertemunya benang putih ya sebagai organ kelamin betina bertemu dengan benang sari gitu ya. Benang sari akan masuk ke dalam putih, ini merupakan sel sperma dari tumbuhan, ini ovumnya sel telur dari tumbuhan, ketemu ya terjadi pembuahan ya, kebentuklah zigot yang ini diploid ya, haploid 2N. Kalau benang sari putih nanti haploid gitu ya. Kemudian dari sini terbentuk ini rangkaiannya sepanjang ini terbentuk apa namanya organogenesis pada tumbuhan. Nah, sebelum ke sini zigot ini akan mengalami polarisasi, dia akan mengalami pembelahan tapi tidak pembelahan memisah ya, ini pembelah secara apa namanya horizontal gitu ya, membentuk dua sel ya pola kutub ya, ada sel apikal ya dan sel basal ya. Kemudian sel apikal itu biasanya kecil, sitoplasmanya kental gitu ya. Kalau sel basal itu besar, sitoplasmanya encer gitu ya. Kemudian kedua nanti tahap ini gitu ya, sebentar. Jadi ini merupakan tahapan bukan pada tumbuhan diploid ya. Jadi zigot ini membelah secara asimetris membentuk sel apikal dan sel basal, yang mana sel apikal itu lebih kecil, sitoplasmanya padat, dan sel basal itu lebih besar, sitoplasmanya encer. Kemudian tahap tetrat, pembelahan selanjutnya, tetrat berarti menjadikan 4 sel yang membelah ya, itu hanya bagian dari sel apikal ya. Nah, sel apikal ini yang membelah ya, jadi dari satu membelah ya menjadi satu sel membelah sini, kemudian masukkan satu ini, kemudian ini membelah lagi secara horizontal, jadi vertikal horizontal. Kalau kalian tanya ya, misalkan ini sel ya, kemudian Pak kenapa bisa dia pembelahnya secara horizontal ataupun secara vertikal ya, vertikal ini ya, itu dikarenakan nanti arah dari benang spindle. Nah, apa yang menentukan itu merupakan gen yang ada pada sel tersebut. Gen itu membentuk benang spindle ya, karena fungsinya juga terdiri dari protein. Jadi arahnya bagaimana? Kalau benang spindle terbentuknya pada kutub yang arah horizontal ya, maka pembelahan nanti juga horizontal. Kalau pada arah vertikal ya nanti pembelahan vertikal. Itu alasan kok bisa gitu, tergantung dari karakteristik selnya sendiri ya, jadi sudah disetting seperti itu ya. Kemudian yang nanti yang berkembang menjadi embrio ialah sel apikal ini, karena nanti kedepannya sel apikal ini terus membelah ya, sedangkan sel basal ini akan menjadi suspensor gitu ya. Jadi nanti sel basal itu membelah melintang membentuk suspensor, dan sel apikal berkembang menjadi embrio. Jadi ini membelah melintang, kemudian sel apa namanya sel apikal ini membelah secara vertikal. Kalau
basal membelah secara horizontal nanti membentuk suspensor, ya. Yang ini sel apikal nanti akan membentuk embrionya, ya. Tahap tetrat, ya, sampai tahap kuadran, gitu ya. Ini intinya sudah saat, ya, sudah betul-betul banyak gini, ya. Ini sampai tahap kegobuler, ya. Jadi perkembangan pada embriogenesis tumbuhan itu secara singkat ada 5 tahap. Pertama, zigot mengalami polarisasi, membentuk sel apikal dan sel basal. Kemudian tahap globuler, ya. Kalau dilihat dari gambar ini, globul mulai dari sini sampai sini, ya, dari sini sampai sini, ya. Kemudian tahap ketiga tahapan bentukan hati, tahap keempat torpedo, kelima membentuk kotiledon, ya. Dan kotiledon itu berfungsi untuk tempat, ya, ada protein lipid untuk energi cadangan makanannya. Jadi ada buah nanti atau biji nanti ditemukan kotiledon, ya, gitu ya. Jadi sel basal akan membelah secara horizontal, memanjang, gitu, membentuk suspensor. Kalau sel apikal nanti membelah secara vertikal, horizontal sampai terbentuk globular, ini, ya, sampai sini globular, ya. Nah, ini terbentuk protodem, gitu dan sebagainya, ya. Sel apikal membelah secara vertikal dan bidang pembelahan tegak lurus bidang pertama. Pada tahap ini proembryo berada pada tahap 8 sel. Ini 8 sel, ya. Kemudian membelah melintang menghasilkan 16 sel berbentuk protoderma, ya. Jadi setiap sel akan membelah secara periklinal berbentuk protodem ini, ya, protodem lapisan luar yang nantinya akan protodem ini yang nantinya menjadi jaringan epidermis, ya. Kemudian embrio pada tahap globuler ini akan mengalami pendataran di bagian apeks ini, ya. Pada pendataran ini membentuk hati, ya. Ini kebentuk prokambium nanti yang menghasilkan jaringan kambium. Kemudian ini membentuk kotus akar, ya. Kemudian ada juga protodem pada akar yang nanti akan menjadikan ujung akar, ya. Kemudian nanti selanjutnya akan membentuk torpedo, gitu ya. Kemudian terus sampai membentuk kotiledon, ya. Kemudian suspensor ini nantinya akan masuk ke dalam endosperma, ya, membentuk biji. Jadi nanti akhirnya membentuk, gambar saya kurang lengkap ini, ya. Nanti, ya, di sini biji, ya, nanti ada kotiledonnya, ya, biji. Kalau kalian melihat biji kacang, itu, ya, ada bagian yang tengah itu yang berwarna agak beda dengan yang sebelumnya, itu biasanya kotiledon. Kotiledonnya itu ada cadangan makanannya berupa protein, lipid dan sebagainya untuk biji itu nanti kemudian berkecambah, gitu ya. Karena kan biji nanti belum ada akar, belum ada daun, jadi dari mana energinya? Itu dia menyimpan dalam bentuk kotiledon. Pada tahapan embriogenesis ini nanti ketika dia ditaruh tempat cocok dia akan berkecambah, ya. Pada sel ini nanti bagian bawah ini akan menjadi akar dan atas batang dan daun, seperti itu, ya. Oke, itu. Kalau secara ini kita lihat ada, ya, ini bunga, ya, yang dalam satu ini ada benang sari, ada puteknya, ya.
ada antherium ya, ini ada benang sari, ini ada benang sarinya ya, ini mikrospora yang nantinya fosfat itu haploid ya. Jadi kalau pembentukan antherium nanti pembelahannya secara mitosis ya, tapi kalau membentuk mikrospora ya atau sel kelamin jantan itu nanti pembelahannya meiosis, yaitu pembagian jumlah inti bukan kromosom itu ya, jumlah kromosom nanti separuhnya. Jadi kalau dia ini haploid 2N nanti diperiksa menjadi N ya. Kemudian bentuk polen ya, polen masuk ke dalam putik ya, ada lubangnya, lubang polen. Kemudian di dalam ini ada sel ovum gitu ya. Ya, nanti dibuahi ada 3 sel telur ya, ada yang nanti berkembang menjadi zigot, ada yang nanti berkembang menjadi endosperma ya, yang tapi endosperma biasanya 3N gitu ya. Jadi ada 3 polen yang masuk ke dalam sini ya, satu akan membuahi menjadi zigot, yang 3 lainnya itu akan membentuk endosperm ya. Yang zigot nanti tadi yang saya jelaskan sampai membentuk kotiledon ya, dan nanti menjadikan organ yang lain. Endosperm bukan pelindungnya, dan juga nanti juga ada digunakan untuk energi suplai makanan juga ya. Ini embrio ini berkembang, ada sebenarnya food supply ya. Kemudian jika ini berkecambah cocok ya, bercambah nanti akan muncul organ, akar, batang, dan daun. Kalau daun dan daun dia siap untuk melakukan fotosintesis sendiri ya. Dalam organ ovarium ini atau putik ini itu juga terjadi meiosis ya. Jadi ovumnya nanti juga akan terbentuk 4 tetrat gitu ya. Yang satu nanti akan dibuahi menjadi zigot, yang 3 menjadi endosperm gitu ya. Nah, ini ada terbentuk juga kantong embrio ya, sel telurnya N ya gitu ya. Nah, oke, itu secara sederhananya saja. Dari setelah berkecambah ini ya, nanti berbentuk akar ya. Jadi kalau ditanya akar, batang, daun gitu ya. Kemudian fungsi organ akar itu untuk menyokong tumbuhan itu agar berdiri kokoh, tidak mudah untuk rubuh. Tetapi tergantung dari jenis tumbuhannya juga ya. Selain itu akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dan unsur hara yang lainnya. Selain itu akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada ketela pohon, pada wortel ya, misalkan pada talas dan sebagainya itu ya. Dan juga yang hanya bersifat selain mengokohkan tumbuhan ya, kemudian mineral air, mineral dan hara, akar juga berfungsi untuk kehidupan makhluk organisme yang lain seperti tangguhan bakau yang ada di laut ya, seperti ada gambar ini gitu ya. Itu akarnya ini selain dia menahan tumbuhan ini dari abrasi gitu ya, kemudian dia juga melakukan sistem bagaimana tumbuhan ini tidak mati karena terendam oleh air laut. Itu selain itu juga akarnya juga berfungsi sebagai tempat relung untuk beberapa makhluk hidup yang lain gitu ya. Akar fungsi utama ialah menyerap air dan garam mineral dari tanah. Usulannya yang saya sebutkan tadi ya. Nah, sifat umum akar umumnya berada di dalam tanah, bersifat geotrop. Geotrop itu menuju inti bumi, atau hidrotrop menuju ke sumber air. Ujungnya terus tumbuh, jadi meristem apikal pada organ akar itu terus tumbuh. Kenapa? Ya karena
semakin dia mendekati, ya harus mendekati sumber air atau mengarah ke bawah ke inti bumi itu. Dan jika sumber airnya semakin jauh, ya akar terus tumbuh terus gitu ya. Jadi kalau tumbuhan yang besar-besar yang sudah puluhan tahun tuh akarnya dalam sekali masuknya untuk mencari sumber air gitu ya. Jadi kalau ada tumbuhan yang sudah berumur puluhan tahun itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya. Itu sangat sangat, kalau ditemukan itu sangat mengecewakan sekali. Padahal tumbuhan yang sudah berumur tua itu sudah menghasilkan banyak manfaat, terutama bagi manusia, terutama penyedia oksigen ya. Pasti kalau ada tumbuhan besar di situ pasti banyak airnya ya, banyak sumber kehidupan di situ. Berapa nilainya sudah nggak terukur manfaat yang diberikan tumbuhan itu kepada manusia gitu ya. Jadi penebangan liar ya, orang menebang tumbuhan tanpa pikir bagaimana itu ya, itu menurut saya dia tidak mengerti manfaat dari tumbuhan yang sudah berumur puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun ya. Berapa kali itu nggak bisa dibeli dengan uang ya, tidak berbuku, tidak juga berluas ya, bentuknya meruncing ya. Kenapa nggak meruncing, dia suruh untuk menembus ke tanah ya. Kemudian tugas dari akar memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap dan mengangkut air dan menjadi makanan, akan sebagai tempat penimbunan makanan ya. Nah, ini ya, ada akar tunggang, ada akar serabut ya. Jadi bagian belakang ada memiliki akar primer, akar yang selalu tumbuh terus menuju ke dalam inti bumi dan ke air ya. Kemudian dalam ini ada merisem apikal, kemudian di bagian luar ada tubuh akar yang melindungi merisem jaringan atau sel-sel apikal dalam akar tidak rusak. Kemudian rambut akar berfungsi untuk memperluas serapan air dan mineral. Ada muncul akar sekunder ya, ini kalau dari sini ini akar primer, muncul beberapa akar sekunder ya, jadi untuk memperluas. Jadi kalau akar serabut nggak gitu, nggak punya akar utama, nggak punya akar primer ya, hampir semuanya seperti akar sekunder dan ukurannya lebih kecil gitu ya. Oke. Bagian-bagian dari akar ada leher akar atau pangkal ya, leher ini disebut kolum ya. Ada ujung akar appendix, radix ya, ini ujung akar ya, ujung akar. Ada tudung akar ya, batang akar ya, ini dari sini sampai sini, dari sini sampai sini batang akar ya. Ada serabut akar pada akar serabut yang lebih kecil lagi ya. Kemudian rambut-rambut akar ya, dan ini rambut-rambut akar, ujung akar atau kalitra ya, sudah ya, rambut sudah jelas. Nah, ini kalau akar tunggang ya, pangkal atau leher akar, ada cabang akar, batang akar, tudung kalitra, ujung akar, serabut akar gitu ya. Secara morfologi akar dibedakan dua, tunggang dan serabut. Cara untuk ini asal mula pada bentuk ada akar primer, ada akar adventif. Sistem pemakaran ada akar tunggang berasal dari calon akar asli. Kemudian akar serabut bukan dari calon akar asli, untuk akar liar ya. Akar tunggal hanya bisa dari biji gitu ya. Ini akar serabut, ini akar tunggal gitu ya. Nah, cara untuk ini berkembang dari radikula. Akar utama tumbuh dari embrio dalam biji ya. Kalau akar primer, akar primer itu berkembang dari radikula. Akar utama tumbuh dari biji, dan akar primer itu berarti dipunyai akar tunggang. Kalau akar adventif tambahan ya dari bagian tumbuhan lain, akar dari batang cangkokan, akar dari umbi batang, akar dari stek, akar dari adventif ya. Oke. Bentuk
akar tunggang itu juga berbagai macam, ya. Ada yang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Kalau dilihat akar sebagai bentuk penginjak makanan cadangan, itu sebagai berikut: ada tombak, tumis, akar tombak atau akar pena, ya. Pangkalnya besar, meruncing ke ujung dengan serabut. Akar sebagai percabangan, ada akar gasing, ada benang, ya. Ini hanya ini enggak kalian hafal. Kalau kalian mempelajari tentang tumbuhan ini harus dihafal. Tombak contohnya lobak, wortel gitu ya. Kemudian gasing, ya kayak gasing kekean ya, bahasa Jawa ini ya. Sebagai ya, pangkal akar besar membulat kemudian meruncing pada bagian bawah ujungnya, ya. Contoh bangkuan, ya, bit, tanaman bit. Kemudian benang, filiformis, akar tunggal kecil panjang seperti akar serabut, contohnya pohon tatok gitu ya. Akar tunggal yang bercabang atau ramosus berbentuk kerucut panjang, tumbuh ke bawah, banyak cabang dan bercabang lagi pada pohon yang ditanam dengan biji, dari biji, ya. Ini akar contohnya akar tombak, ada lobak, ada wortel, akar gasing, bengkoang, ya, bit, ya. Ini akar rambut, ya. Hal yang memetasin akar serabut, ada akar benang, kecil-kecil berbentuk benang, contoh pada padi, Oryzomys sativa, ya. Akar tambang, akar serabut kaku, keras dan cukup besar seperti tambang, ya. Dengan Cocos muscifera, akar besar-besar, hampir sebesar lengan masing-masing, tidak banyak menggunakan percabangan. Itu panggal. Terus Leptorius, ya, Oryzomys sativa, ya. Nah, kita organ yang kedua adalah batang, ya. Ya, kemudian batang merupakan saluran penghubung antara, ya, dari akar ke bagian tumbuhan yang lain. Dia saluran penghubung agar air dan mineral dapat yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun, ya, agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk merawat cahaya matahari, ya. Dan banyak lagi fungsi batang yang lain. Ada juga batang sebagai penyimpan cadangan makanan, contohnya pada tebu kayak gitu ya. Nah, sifat-sifat batang umumnya berbentuk bulat seperti silinder, bersifat aktinov, dapat dibagi jadi dua bagian yang setangkup, terdiri dari luas-luas. Kalau akar tidak terluas-luas, luas-luas begini, ya. Gambarnya bahkan gini, ya, ini. Nah, ini berluas-luas. Tapi kalau akar tidak, ya, akar gini, jadi tidak ada luas-luasnya kayak bukit, enggak ada, ya, kalau akar. Tapi kalau batang ada, ya. Nah, batang bisa tumbuh besar karena ada kambium, ya, tinggi juga, ya. Kalau akar itu geotrop atau hidrotrop, tumbuh ke bawah menuju ke inti bumi dan menuju ke sumber air. Tapi kalau batang tumbuhnya ke atas, ya, atau menuju ke cahaya, bersifat fototrop atau heliotrop, ya. Biasanya bentuknya tidak terbatas, ada yang tumbuhan yang berkayu, ya, itu sampai berapa puluh meter tingginya gitu, ya. Dan kebanyakan memiliki percabangan. Ada yang tidak bercabang sama sekali, umumnya berwarna hijau, kecuali tumbuhan anual yang menaun, gitu ya. Oke, fungsi batang mendukung daun, bunga dan buah. Biasanya letak melekatnya daun, melekatnya buah, seperti pada kelengkeng, buku itu kan dia tidak di daunnya tapi di batangnya, buahnya itu melekatnya di batang, di percabangan batang, gitu ya. Kemudian perluas dinding asimilasi dengan percabangannya, jalan pengangkutan air dan zat makanan dari bawah ke atas, dan jalan pengangkutan hasil asimilasi. Asimilasi itu hasil fotosintesis, ya. Jadi hasil asimilasi itu dihasilkan C6-O6 itu, ya. Kemudian diangkut ke dari atas
ya mungkin dari hasil simulasi pada lembaga fotosintesis dibagikan ke bawah ya untuk energinya. Nah, kemudian ada sebagai batang tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Oke. Berdasarkan ada tidaknya batang, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan tidak berbatang atau planta aqualis, tumbuhan tidak mempunyai batang sesungguhnya karena batang amat pendek. Semua daun tersusun rapat merupakan satu roset atau rosula, tentunya lobak, sawi. Itu kan tidak kelihatan batangnya, ya. Tidak mempunyai batang sungguh, ada tapi tidak mempunyai batang sungguhnya. Nah, bisa terlihat batangnya ketika pada berbunga, ya. Contohnya seperti ini ya. Ini tetap ada. Ini kan tangkai bunga ya, helai daun ya, helai daunnya. Sebenarnya di bagian dalam sini ada kelihatan batangnya tapi kecil, sehingga tidak kelihatan batangnya, gitu ya. Ada yang batang berkayu, ada batang berumput, ada batang basah. Ini juga nanti menjadi karakteristik pembeda antara spesies dalam tumbuhan. Ya, kalau batang berkayu keras, gitu ya. Rumput, ya kalian tahu sendiri ya mudah agak lunak, gitu ya. Kalau batang basah kayak lebih banyak berairnya, gitu ya. Tumbuhan yang jelas berbatang dibedakan atas satu batang basah atau herbaceous, batang lunak dan berair tuna bayam, kangkung. Batang kayu lignosus karena banyak ligninnya ya, yaitu batang keras dan kuat karena di atas kayu, misalnya pada pohon arboreus, pohon apa, mangga, kemudian jati, kemudian dan dia tanaman berkayu yang buat kayu ya, mahoni itu ya, nangka dan sebagainya itu berkayu semua ya. Pohon ada juga semak siduri ya. Semak itu kan batangnya bahkan juga berkayu. Dan ada batang rumput atau kalmus, tidak keras, punya ruas-ruas yang nyata dan sering kali berongga, contohnya batu-batuan ya, gramine ya, Amsa sativa itu ya, rumput ya, rumput tepi, rumput gajah itu ya. Batang mendung atau kalamus seperti batang rumput tapi mempunyai ruas-ruas yang lebih panjang, contohnya mendung ya, lingi, sebangsa tepi ya, bisa itu ya. Ini contoh batang ya, batang kayu. Dilihat dari segi bentuk penampang melintangnya, batang dibedakan menjadi bulat atau teres, contohnya bambu, tebu ya, bambu itu macam-macam ya. Persegi atau awas tekan atas, bangunan segitiga, contohnya rumput tepi, segi empat, tanaman hilar ya, markisa. Kemudian pipih dan biasanya lalu melebar menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun ketika menjadi Filocladia. Jika anak pipih dan punya pertumbuhan yang terbatas, contoh jakang. Cladodia jika masih tumbuh terus mengadakan percabangan, contoh kaktus ya. Nah, oke. Daun ya, daun merupakan organ tempat terjadinya fotosintesis karena terdapat klorofil yang letaknya pada jaringan sponsa atau bunga karang atau jaringan tiang palisade. Bagian bawahnya ada stomata yang berfungsi untuk pernafasan, respirasi dan juga penguapan, air transpirasi ya. Ada stomata untuk penguapan dan juga respirasi. Fungsi lain daun Pak. Sebenarnya kalau kalian ditanya membaca tumbuhan itu manfaatnya banyak sekali ya. Kalau kita ingin menghias sebuah kota, daerah ya, dengan tanaman, dengan tumbuhan, itu kita juga perlu memperhatikan daerah itu, misalkan anginnya bagaimana, kondisi tanahnya bagaimana, udaranya, kelembabannya bagaimana. Maka ada beberapa tumbuhan cocok. Tumbuhan dengan batang yang berkayu pada daerah ini cocok karena di sini anginnya kencang. Kalau batang yang berumput kayak rumput basah, batang basah ya mudah hancur, mudah rusak. Daunnya seperti ini bentuknya
bunganya seperti ini, itu tata kota nanti bisa bagus ya, sesuai dengan itu, enggak asal tanam gitu ya. Itu salah satu manfaat mempelajari tumbuhan. Selain itu manfaat mempelajari tumbuhan nanti juga mengetahui karakteristik manfaatnya. Oh, tumbuhan dengan daun seperti ini itu manfaatnya seperti ini, kandungan kimianya seperti ini, fitokimia seperti ini ya gitu kan. Sekilas saja. Kemudian ada daun ya, ada menyirip ya, ini menyirip. Ya, ada menjari ya, seperti jari, ada pita lurus, itu lurus gini ya, ini gitu. Oke. Bagian daun, kalau daun lengkap ada pelepah, namanya vagina ya. Sini ada kayak tanaman pisang itu punya pelepah, punya tangkai daun, punya helai daun. Ya, bambu itu juga daun lengkap. Ada yang daun tak lengkap, hanya memiliki tangkai dan helai, tidak punya pelepah. Ada yang tidak ya. Daun tidak lengkap, rupi dan helai. Daun berupih atau berpelepah saja ya, misalnya jagung nggak punya tangkai gitu ya. Ada yang memiliki tangkai dan helai, tidak punya pelepah, contohnya daun bertangkai mangga misalkan ya. Daun-daun tidak lengkap yang hanya dari tangkai dan helai itu paling banyak kita temukan, mangga, nangka gitu ya. Kemudian daun tidak lengkap hanya dari helai, contohnya pada tanaman biduri gitu ya, yang tutup pada batangnya langsung ya. Daunnya pangkalnya melebar sehingga pangkal daun melingkari batang, memeluk batang ya. Contohnya tempuyung seperti ini ya. Ya, seperti ini ya, dia melingkari batang, dia tidak punya helai ya, tak punya tangkai gitu ya. Bukan helai, pelepah gitu ya. Daun itu dari tangkai saja, contohnya ini akasia. Akasia itu sebenarnya ini tuh tangkainya, bukan daunnya, bukan helai daun ya. Ini tuh tangkai yang melebar gitu ya. Ini modifikasi pada akasia. Kalau tidak nanti dikira ini tuh daunnya, tapi bukan, ini tuh tangkai daunnya. Daunnya sebenarnya yang pakai ininya. Ini dia nggak punya helai daun, dia nggak punya helai daun. Ini bukan helai daun, tapi ini tangkai daun. Daunnya akasia, ya. Banyak sekali akasia. Ya. Tumbuhan kalau serum bagi dua ya, kelas monokotil, biasanya memiliki daun lengkap, contohnya keladi, temulawak, ya, lengkuas, kelapa. Dan ada beberapa tumbuhan monokotil yang tidak memiliki tangkai daun, tapi hanya memiliki pelepah dan helai daun. Kelas dikotil, tidak memiliki daun secara lengkap. Ada yang tanpa pelepah, ada yang tanpa tangkai, ada yang hanya terdiri tangkai dan helai, kadang juga daun juga memiliki organ sebagai lengkap ya. Oke, tenang saja. Ini kalian PPT nanti saya akan kirim ya, bagian yang kelas yang belum saya kirim nanti saya akan kirim gitu ya. Oke. Mungkin cukup di sini dulu untuk pertemuan ini. Nanti kalian bisa pelajari sendiri kalau ini membaca itu ya, dan dihafalkan gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.